Materi. Nama Edita Nabila Audi, kelas 11A2, NAI 057 garing angka Romawi 4 garing PD.16 strip MKS garing 2024. Jabatan anggota divisi KSP, alamat Jalan Ade Irma Nasution, Lorong 6, nomor 8, nomor telepon 0852 4023 9009. Baik, selanjutnya saya serahkan ke pemateri untuk memulai materinya. Oke, baik, terima kasih. Masih semangat ya semuanya? Masih. Oke, sebelum masuk ke materiku, saya bakal perlihatkan ke kalian dua contoh poster. Nah, di sini ada dua poster yang dimana dia itu menyampaikan pesan yang sama, tapi desainnya itu berbeda. Nah, kalau saya minta kalian untuk pilih salah satu di antara dua poster ini, poster mana yang akan kalian pilih? Yang mana, yang kiri? Yang ini? Oh, kananku. Kenapa? Kenapa kalian lebih milih? Lebih menarik? Oke, pastinya kalian lebih memilih poster yang di sebelah kanan ini karena desainnya jauh lebih rapi dan menarik. Tadi kita bilang. Nah, sedangkan poster yang di sebelah kiri ini, dia itu desainnya terlihat asal-asalan. Makanya kalian lebih memilih poster yang di sebelah kanan. Bisa dilihat kalau gambarnya itu dia jelas, tidak buram, dan juga untuk bagian fontnya itu dia bisa kelihatan atau dibaca dengan jelas. Dibandingkan dengan poster yang di sebelah kiriku, itu fontnya itu tidak bisa dibaca atau tidak sesuai sama temanya, jadi tidak kelihatan dengan jelas. Terus juga gambarnya itu dia buram. Nah, dari dua contoh poster ini kita jadi bisa tahu kalau sesuatu atau poster yang didesain secara niat atau sesuai dengan temanya itu pasti pesan atau informasinya jauh lebih tersampaikan. Nah, hal inilah yang akan saya bahas di materiku. Jadi materiku itu adalah desain grafis dengan Canva, mendesain sebaik mungkin dengan media sederhana. Yang pertama itu, apa itu desain grafis? Ada yang bisa jawab apa itu desain grafis? Ada? Kalau tidak ada, aku tunjuk nah. Coba ini mau. Apa itu desain grafis? Sepengetahuannya saja. Tidak tahu. Oke. Ini mau Pale. Tidak, sembarang saja. Apa yang kita tahu tentang desain grafis? Apa sih? Desain yang dibuat. Desain yang dibuat. Oke. Makasih nah sudah jawab ini. Hadiahnya. Oke, jadi saya jelaskan ulang. Jadi desain grafis itu adalah bentuk komunikasi visual yang dimana kita gunakan itu untuk menyampaikan pesan secara efektif menggunakan elemen seperti gambar, teks, dan juga ilustrasi. Nah, maka bertanya, kira-kira desain grafis itu penting tidak? Penting? Kenapa bisa penting? Karena untuk menarik penonton. Jadi dilihat dari covernya begitu. Oke, betul sekali. Lanjut. Jadi sama kayak pengertiannya, desain grafis itu tentunya penting. Kenapa? Karena dia itu membantu kita menyampaikan informasi secara visual dengan cara yang jauh lebih menarik, mudah diingat, dan juga mudah untuk dipahami. Di sini ada yang bisa sebutkan enggak contoh desain grafis itu ada apa saja? Ada yang mau sebutkan contoh desain grafis? Saya tunjuk Pale. Mau menjawab? Oke. Contohnya itu kayak logo, poster, brosur, dan semacamnya. Oke, betul sekali yang dibilang temannya tadi. Jadi, contoh desain grafis itu sangat banyak. Salah satunya adalah poster. Coba kalian amati ini poster. Kira-kira filmnya itu menceritakan tentang apa? Yang sudah bisa menjawab, angkat tangannya kalau mau berpendapat. Ada yang tahu ini posternya kira-kira menceritakan tentang apa? Ada yang mau menjawab?
Saya tunjuk nah. Ini mau. Kira-kira kalau kamu perhatikan posternya ini, kira-kira filmnya itu menceritakan tentang apa? Tentang kayak tarian suku Makassar mungkin, atau kayak adat-adat. Oke, bagus sekali jawabannya. Tadi temannya bilang filmnya itu kayak adat-adat begitu. Oke, bisa-bisa. Jadi saya bakal jelaskan. Jadi kalau dalam bahasa Bugis itu, Riolo itu artinya dahulu. Jadi film Riolo itu menceritakan tentang seorang perempuan yang dulunya itu dia adalah seorang penari, tapi dia sudah lupakan itu masa lalunya. Dan sekarang itu dia sudah menjadi guru nari. Berarti tidak sepenuhnya itu dia lupakan masa lalunya toh. Nah, pada suatu saat dia itu ada muridnya yang sedang menari, terus dia lihat dan bikin ini perempuan jadi ingat sama masa lalunya. Nah, dari hal tersebutlah dia jadi harus berdamai dengan masa lalunya. Kayak ini teks yang di bawah sini bisa jadi lihat ada tulisan berdamai dengan masa lalunya. Seperti itu. Nah, adapun kesalahan dalam mendesain, yang pertama itu terlalu banyak elemen. Contohnya itu seperti ini. Ada yang bisa sebutkan elemen yang mana di sini yang dibilang elemen? Ada yang mau jawab? Ini. Ya, ada gambar sepatunya itu. Oke, tadi temannya bilang elemen itu yang gambar sepatu. Betul sekali. Nah, elemen-elemen seperti sepatu sama langkah kaki itu sebenarnya kita tidak perlukan, tapi malah dipakai jadi sehingga merusak desainnya kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian mendesain itu, kalian pakai saja elemen-elemen yang memang diperlukan. Oke, next. Sudah dicatat yang terlalu banyak elemen? Nih, foto Mi kalau mau. Yang kedua itu warna yang bertabrakan. Nah, contohnya itu seperti ini. Warna apanya di sini yang bertabrakan? Ya? Warna apanya yang berantakan? Warna fontnya Kak, banyak sekali warnanya. 3 warna sih, 3 warna. Iya, ungu, merah dengan hitam. Oke, betul sekali. Jadi warna yang bertabrakan di sini itu warna font dengan warna backgroundnya. Bisa dilihat kalau di posternya ini sama sekali tidak cocok warnanya. Jadi kalau misalnya kalian mendesain itu, pakai saja warna yang bertolak belakang. Dan warnanya itu jangan pakai warna yang tumpang tindih, biar fontnya itu bisa kelihatan dengan jelas. Seperti itu. Next. Font yang berlebihan dan letaknya tidak sesuai. Contohnya itu seperti ini. Nah, disclaimer Kak dulu. Saya tidak ada maksud untuk menyudutkan suatu pihak, tapi saya pakai ini sebagai media untuk belajarnya kita semua. Nah, ada yang tahu enggak ini poster apa? Siapa? Jawab. Bawa ke sini? Bawa ke sini. Oke. Kira-kira pas pertama kali kalian lihat ini poster, kalian tahu enggak ini kegiatannya apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena kayak tidak jelas juga anunya. Oh, tidak tahu juga bagaimana itu cara desainnya. Oh, jadi oke. Nah, karena dari awal itu kalian tidak tahu kegiatannya itu seperti apa, maka dari itu dia dibilang gagal membranding dirinya atau gagal memberikan identitas kepada kegiatannya, karena sehingga apa pesan yang mau dia sampaikan itu tidak bisa tersampaikan dengan baik. Bisa dilihat kalau di posternya ini itu dia ada ketidakserasian antara font, gambar dan juga tema dari acaranya atau tema dari kegiatannya. Di fontnya ini dia itu kan ini porsen itu kan acara resmi, maka dari itu harusnya kita pakai font yang formal-formal saja, tidak yang seperti ini. Sehingga karena untuk orang baru pertama kali lihat ini poster, pastinya tidak tahu apa itu Saswe kan. Ada yang tahu enggak di sini apa itu Saswe? Enggak tahu toh? Nah, maka dari itu dia dibilang gagal memperkenalkan kegiatannya. Begitu. Karena di sini kan dia tidak menambahkan keterangan sama seperti yang tadi temannya bilang tuh, tidak ada keterangan atau kepanjangan dari apa itu Saswe. Jadi kayak orang-orang pasti bingung atau tidak tahu apa sebenarnya ini kegiatannya.
Kemudian untuk yang bagian gambarnya itu, dia itu pakai gambar yang oke, mungkin sudah betul, tapi dia di sini pakai gambar yang hanya untuk lomba kategori akademik saja, tidak secara keseluruhan, tidak ada kayak olahraga dan semacamnya. Oke, terus yang bagian teks sponsornya ini, oke, bisa di zoom Kak? Tidak bisa. Oke. Pokoknya ini tulisan sponsornya itu bisa dilihat kalau dia ukurannya itu sama besar dengan sponsor aslinya, sama besar dengan tulisan Telkomselnya. Nah, harusnya itu dia ukurannya jauh lebih kecil. Terus kita kasih titik 2. Terus letaknya itu harusnya dia ada di pojok kanan bawahku yang di sebelah sana. Terus kalau misalnya kita taruh di pojok sana, itu tulisan sponsornya kita ubah jadi warna hitam biar bisa lebih jelas kelihatan. Next. Paham Ji? Oke. Kemudian penggunaan gambar yang buram. Contohnya itu seperti ini. Nah, bisa dilihat kalau di sini tuh gambarnya dia buram Ki. Jadi kalau misalnya kalian mendesain elemennya itu sudah bagus, fontnya itu sudah bagus dan sebagainya, tapi kalau kalian mendesain dengan gambar yang resolusinya rendah seperti ini, pasti secara keseluruhan itu bisa merusak desain. Jadi kalau kalian mendesain itu, pastikan gambarnya itu resolusinya tinggi atau bagus. Next. Yang kemudian ada mengabaikan tujuan utama desain. Contohnya itu seperti ini. Sama seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya tujuan utama desain itu adalah bagaimana caranya kita membranding suatu poster, atau bagaimana cara kita memberikan identitas atau jati diri kepada posternya itu, biar apa yang mau kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Nah, di poster Langkah Keliru ini, karena Langkah Keliru itu tema filmnya itu agak sedih, sedangkan font yang dia pakai itu temanya agak happy begitu. Beda dengan yang Riolo ini, karena dia itu temanya kedaerahan begitu, maka dari itu di sini font judulnya itu kita pakai yang ada unsur lokal atau budayanya. Jadi kayak sesuai Ki. Jadi orang yang lihat ini poster pasti tersampaikan Ki dengan baik begitu. Seperti itu. Oke, sebelum lanjut, maka bertanya, ada di sini yang belum pernah menggunakan Canva? Atau sudah semua Mi? Sudah semua? Oke, kalau begitu langsung misalnya kita masuk ke praktek. Nah, ini adalah, bisa di zoom. Nah, ini adalah poster yang akan kita coba untuk desain hari ini. Jadi semuanya sudah bisa dibuka Canva-nya. Sama sudah Mi di download tadi bahan-bahan yang sudah saya kirimkan sebelumnya. Oke, bagus sekali. Kalau begitu kita masuk ke praktek. Nah, untuk posternya itu kita pakai yang ukuran cerita Instagram. Bisa dibuka Canva-nya, terus pilih ukuran yang cerita Instagram yang ukurannya itu 1080 kali 1920. Ini. Hah? Oke. Ada yang belum? Sudah semua, Mi? Ada kotanya. Kakak Pandu ada yang bisa hotspot kan dah ini? Tidak ada kotanya. Oh, ya. Apa kata sandinya? Tolong dibantu nah. Sudah dibuka? Oke. Sudah? Sudah? Belum. Oke. Mau hotspot juga? Ada yang bisa hotspotkan lagi satu orang? Hotspot tuh. Gimana caranya pakai Ini hotspot apa nama hotspot? Arjisung. Mana itu? Nah ini. Apa kata sandinya? ini dulu nah.
Yang lain bagaimana? Sudah terbuka mi semuanya? Oke, ini pi. Iya, maaf. Kita tunggu dulu temannya ya. Coba lagi. Klik buat desain. Nanti. Oke, sini pilih ukuran cerita Instagram atau ketik cerita Instagram. Ketik saja, ya cerita Instagram. Nah ini yang paling atas. Oke, bisa terbuka mi semuanya toh. Kemudian kita masukkan mi gambar polosnya yang sudah saya kirim tadi di bagian unggahan. Itu. Kalian sebelumnya unggah dulu filenya kalian. Foto yang tadi sudah saya bagikan bahan-bahannya itu kalian unggah semuanya. Terus oke, unggah mi dulu. Oke. Ya. Oke. Unggah ini, unggah semuanya. Sama yang ada gambar polosnya itu kirim. Sudah, tapi tidak tersimpan. Tidak tersimpan. Oke, tuh. Tidak bisa disimpan. Oke, tambahkan. Ada dokumen yang sudah saya kirim. Kirim ke. Nah, itu bisa di download. Ya. Oh itu diunggahan mi. Diunggahan yang ini. Nah tambahkan foto polos yang tadi. Oke, menunggu dulu jaringan. Nah, saya juga jelek ini.
Oke, sambil menunggu itu kan tadi sudah diupload diunggah tuh gambarnya. Nah, itu kalian masukkan langsung ke layout putihnya itu, kanvas putihnya. Ya, terus disesuaikan. Sesuai semuanya, dikasih full kina. Itu gambarnya kan tidak sesuai ki. Itu dikasih full. Ya, diperbesar. Hapus dulu logo-logonya. Ya. Nggak bisa terdownload. Ada dokumen itu yang kukirim barusan. Coba di-download di situ. Di ya, grup. Oke, lanjut Bapak Ledi. Sedikit setelah kalian masukkan gambarnya sama sesuaikan, itu kalian masukkan judul riolonya. Ya, betul sekali yang itu. Oke, diperbesar. Ya. Itu logonya, hapus dulu logonya biar nggak susah. Itu riolonya, lalu judul riolonya juga disesuaikan. Nah, ini bisa Mi. Oke, jadi ini kita besarkan atau disesuaikan ki sama ukuran layoutnya, karena gambarnya itu tidak sesuai ki. Kasih kecil lagi sedikit. Oke, baru geser ke kiri sana. Kemana ke ini? Agak kanan sedikit, pas di telinganya. Ya, kasih pas di telinganya sini. Terus agak kasih turun-turun biar diambil terdapat di kepalanya. Ya, seperti itu saja. Oke. Sudah semuanya? Oke. Terus kita masukkan logonya. Ini kita agak kasih besar sedikit, Kak. Ya. Terus kita taruh di sini. Agak atas dikit. Ya, di situ aja dulu. Oke, sudah semuanya logonya dikasih masuk? Sudah? Oke. Selanjutnya kita pergi ke bagian teks. Itu ya, bagian teks, terus kita tambahkan teks. Terus kita tulis berdamai dengan masa lalu. Oke, coba pindah dulu ke Prezi biar dilihat desainnya, Kak. Nah, kayak gini. Berdamai dengan masa lalu. Fontnya itu, nama fontnya itu Albertus Nova. Nama fontnya Albertus Nova. Oke. Kasih masuk judulnya. Ya. Oke. Terus ke bagian teks. Situ pakai ya, itu tambahkan teks. Ya, boleh. Terus di situ tulis berdamai dengan masa lalu. Nah, nama fontnya itu Albertus Nova. Ya, betul. Pakai yang regular saja. Oke. Kenapa itu ya?
Ini aja. Oh, kalau begitu pakai saja font yang biasa, tidak harus C. Albertus Nova. Tuh. Oh, mungkin udah gabung ke ini kah? Tadi malam. Kenapa tidak bisa? Kalau gitu pakai saja font yang itu aja. Kalau yang bisa pakai font Albertus Nova dipakai, kalau tidak bisa font yang biasa saja. Nah, setelah itu warnanya itu sama dengan judul riolonya. Dikasih warna apa itu? Orange. Pak, hilang saya utang-utangnya. Ih, kok gitu ya? Atau mungkin ditambahkan ulang saja. Oh ini penghapusan dari dihapus di sini. Ini salah. Coba tambahkan ulang. Oke, tunggu ya, saya kirim filenya. Ada di grup. Oke, sudah semua tulisannya? Yang paling bawah. Oke, kemudian yang tulisan berdamai dengan masa lalunya itu kita kasih efek. Ya, ini kayak begini, efek kerangka. Ketebalannya 50, warna kerangkanya itu hitam. Oke. Oke. Nah, kemudian itu teksnya kita kasih jarak. Ya itu. Jarak hurufnya itu 432. Langsung saja kita tulis di sini. 432. Ya itu 432. Oh, ketebalan fontnya, kerangkanya 50, tidak diubah gitu ya. Nah, kemudian ya sudah, kemudian ya disejajarkan nih sama ininya, judul riolonya ditaruh di bagian bawah judul riolonya. Nah, kemudian kita pergi ke nama-nama pemerannya, teks yang di bawah sini. Bisa dilihat di prezinya, Kak. Oke, nah ini. Kelihatan jika? Oke. Bisa dilihat? Efek di bagian efek dari sini kerangka. Dari sini kerangka. Di pinggirannya warna hitam. Pencet tadi kerangkanya. Yang bulat-bulat, yaitu warna hitam. Sudah diberikan jarak.
di bagian sini langsung aja tuh. 32. Ya. Ya. Oke, ini bisa langsung dimasukkan saja. Ditulis nama-nama pemerannya. Satu teks saja, tidak usah terpisah-pisah. Tapi bisa juga terpisah-pisah sih, tapi ribet. Jadi kita pakai saja yang langsung sekaligus. Ya. Fontnya itu nama pemerannya. Oh ya, untuk font nama pemerannya itu apa di situ? Oh, Montasser Arabic. Montasser Arabic. Nama fontnya itu Montasser Arabic. Montasser. MON. Montasser Arabic. Akhirannya C. Ya. Ya. Didapat di fontnya? Montasser Arabic. Ya. Iya di sini. Ya. Searching Arabic. Fasih Arabic. Yang paling atas. Bukan. Ini. Ya. Oke. Sudah semua dapat fontnya? Terus lanjut masukkan nama-nama pemerannya ini. Nahla Syeika Octavia Arsyad. Nah ini. Catat dulu semua nama pemerannya. Terus nanti di akhir di bold sama ditipiskan. Di akhir. Oke, silakan dicatat nama pemerannya. Maaf. Bisa, Ji?
Sudah? Kita tunggu temannya yang lain ya. Oh iya, sebentar. Sudah semua Mi dikasih masuk nama pemerannya? Belum? Ada yang belum? Oke. Nah kemudian kalau kalian sudah masukkan semua nama pemerannya, nama awal dari nama pemerannya itu kayak Nahla, Makfira, Fatima, Berkah itu dikasih bold, ditebalkan Ki. Sedangkan nama belakangnya itu dikasih tipis. Ada jadi bagian fontnya itu, nah seperti ini. Kita blok Nahlanya, ya itu dikasih tebal. Mau dipilih. Oke. Oh ini, kasih tidak ada jaraknya. Kasih no. Terus itu tulis nama awal pemerannya itu Nahlanya di blok, itu dipilih terus dikasih bold, ditebalkan Ki. Sedangkan yang Syeika Octavia Arsyadnya itu kita blok juga, kita pilih terus kita kasih tipis Ki ukurannya di situ. Terus di tanda tempanannya ya. Kemudian kita itu yang Syeika Octavia Arsyadnya itu kita kasih ukuran extra light, dikasih tipis, yang ukurannya extra light. Untuk tulisan nama pemerannya itu warna putih nah.
yang ininya dia dikasih PK. Sheikha Octavia Arsyadnya itu ukurannya dikasih extra light. Dipilih dulu di blok, klik 2 kali, terus tarik sampai Arsyad. Tarik sampai Arsyad. Kemudian di bagian sini, di bagian penggunaan, ini ada tanda panah, yaitu klik, terus pilih yang extra light ya. Yang lainnya juga begitu ya. Ya, warna putih semuanya. Saja. Mana itu kan kalian blok Sheikha Octavia Arsyadnya. Itu coba di blok dulu, dipilih. Atau mungkin dibawa ke sini dulu teksnya, jadi dipindahkan. Kemudian kita ke sini, terus mana Montasir Arabik, Montasir Arabik, font yang tadi. Coba scroll, klik Montasir Arabik. Ya, bagian tanda panah ya, ini yang extra light. Bisa? Oke. Udah tahu kakak setuju sekian. Ini di blok. Iya, sudah nih blok. Terus tidak ada pilihan itunya. Harus ini nggak bisa turun. Coba ya, pastiin dulu. Nggak bisa ya? Yaudah, nggak apa-apa, nggak usah. Gitu aja. Kenapa? Tuh. Naik ya, Kak. Coba diikuti. Yang lain bisa deh. Bisa aja. Ini di apa ya? Ya, di blok terus pilih ini. Terus yang bagian sini pilih yang extra light. Kak, kan semuanya tapi ada muncul tanda-tanda buat ganti-ganti. Sama sih dia kendalanya, sama itu sama. Sudah bergabung sama
Ya, Udah nggak apa-apa. Itu aja. Nanti kalau di rumah ada device lain Pak, coba Yang ini. Tidak Ci, untuk nama pemerannya itu dia tidak memiliki jarak, tapi dia di spasi Ji. Per nama, iya, spasi biasa. Montasar Arabik ukuran ekstra light. Montasar Arabik dulu. Di samping Montasar Arabik tidak ada tanda kanannya. Ya. Di blok check up tapi aku Arsyad ini sulit. Iya. Jadi ini baru extra light. Ada yang masih tidak bisa dikasih tipis fontnya? Atau bisa semua Mi? Bisa teman. Oke. Tergeser. Oke, mungkin begitu saja nama pemerannya. Terus kita lanjut ke bagian logonya. Ya, di bagian unggahan. Tidak bisa dia kasih tipis. Tidak usah begitu aja. Sudah dikasih tahu. Oke, kita pergi ke bagian unggahan. Nah, kita pergi ke bagian unggahan, terus kita masukkan logo-logo yang sudah kita unggah tadi. Tadi kan pasti ada beberapa yang belum selesai di bagian teksnya, itu bisa dilanjut sebentar. Kita pergi dulu ke bagian logonya. Nah, itu kita masukkan logo pertama itu yang ini, Kemendikbud. Ya itu, yang itu. Kita tambahkan, terus kita taruh di bagian paling atas. Di sini. Sama logo-logo lainnya. Itu ada urutannya. Nah, logo yang ini yang pertama, terus kemudian logo yang ini, logo SMA ini, Direktorat SMA, terus kemudian logo Thanos, terus habis itu logonya SMA Negeri 16 Makassar, sama yang terakhir itu logonya Pandu Digital. Nah, itu semua ukuran logonya itu dipaskan, disesuaikan, dikasih sama besar, terus diletakkan di bagian atas posternya gitu.
Karena mungkin bakal lama waktunya, bisa dilanjut sebentar, diselesaikan di rumah. Nanti malam kalau sudah selesai bisa dikumpul di grup dokumennya. Jadi kalian selesaikan dulu di rumahnya kalian yang belum selesai, terus nanti dikumpul, dikirim di grup, kasih sertakan namanya kalian sama kelasnya kalian Mungkin cukup sekian dari materiku. Boleh kembali ke Prezi, Kak. Next aja. Nah, kalau ada yang mau bertanya boleh chat Kak atau DM Kak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik. Tes. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri kita hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan ke notulen untuk membacakan kesimpulannya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari pemateri. Desain grafis merupakan bentuk komunikasi visual yang menggunakan elemen seperti gambar, teks, dan ilustrasi. Gunanya untuk membantu menyampaikan informasi secara visual dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Adapun kesalahan dalam desain yaitu terlalu banyak elemen, warna yang bertabrakan, font yang berlebihan, dan penggunaan gambar yang buram. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan kesimpulan dari notulen. Selanjutnya saya beralih ke MC. Baik, terima kasih pemateri, moderator, dan notulen. Silahkan kembali ke tempatnya.